Perkenalkan, nama saya Glenn Jefferson Pratama Simaremare, NIM 20101054. Saya dari kelas 1.08B dan cita-cita saya adalah network provider. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 5. Saya akan mempresentasikan modul 5 yaitu templates and exception. Yang pertama itu topik pembahasannya. Yaitu yang pertama template and exception, kedua flowchart, ketiga live coding, dan keempat penjelasan coding. Template and exception. Template merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi template berfungsi untuk membuat suatu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Contohnya seorang programmer ingin menggunakan fungsi tambah dengan tipe data yang berbeda. Daripada programmer tersebut menulis ulang fungsi tersebut, programmer tersebut dapat menulis fungsi template tambah dan melewatkan tipe data sebagai sebuah parameter. Menulis badan fungsi yang sama secara berulang kali dengan tipe data yang berbeda merupakan pekerjaan yang menghabiskan banyak waktu dan ruangan di kode program. Dan jika terdapat error pada suatu fungsi tersebut, maka harus dilakukan perbaikan di semua fungsi satu persatu. Template dapat dibagi menjadi dua, yaitu template fungsi dan template kelas. Kemudian template fungsi. Template fungsi secara umum penulisan fungsi template pada kode program adalah sebagai berikut. Yang pertama itu template buka kurung pengidentifikasian kelas, deklarasi fungsi, atau template buka kurung pengidentifikasian nama tipe atau deklarasi fungsi. Perbedaan di antara kedua prototipe di atas hanya pada kata pengidentifikasian kelas dan nama tipe saja, tapi keduanya memiliki makna dan fungsi yang sama persis. Pengidentifikasian kelas atau nama tipe ini digunakan untuk mendefinisikan nama template. Untuk penggambaran lebih jelas dari fungsi template, perhatikan gambar berikut. Kemudian template kelas. Template kelas ini berguna ketika suatu kelas mendefinisikan suatu dengan tipe data yang bebas. Secara umum penulisan kode program template kelas sebagai berikut. Template buka kurung kelas T, kemudian kelas name buka kurung kurawal privat titik 2 T var titik koma, kemudian publik titik 2 T member underscore fungsi buka kurung T arg tutup kurung titik koma, kemudian tutup kurung perawal titik koma. Dan untuk mendefinisikan objek pada template kelas, tulis dan format kode berikut, yaitu nama underscore kelas buka kurung tipe underscore data, kemudian nama underscore objek buka kurung argumen titik koma. Argumen dapat ditulis jika memang ada argumen yang dilewatkan. Jika tidak ada, maka argumen tidak perlu ditulis. Kemudian kita lanjut ke exception. Exception merupakan error yang terjadi pada waktu program berjalan atau runtime. Exception memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Error yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal seperti memori habis, gagal membuka file, menginisialisasi objek ke nilai yang tidak teringat, atau menggunakan indeks di luar batas ke vektor. Program tanpa exception mengatasi error dengan menambah statement if else untuk selalu melakukan check output program. Masalah yang muncul pada pendekatan ini adalah harus dilakukan dengan pemeriksaan pada setiap panggilan fungsi. Hal ini membutuhkan lebih banyak kode sehingga kadang membuat program sulit untuk dibaca. Masalah dapat menjadi kompleks ketika kelas digunakan karena bisa saja error. Kemudian exception terdiri dari 3 kode program untuk mengatasi error, yaitu throw, program yang melemparkan, atau throw exception terdiri dari 3 error, ini dilakukan oleh kode throw. Kemudian catch, program menangkap atau catch exception dengan exception handler pada tempat di mana errornya akan diatasi. Kode catch pada program mengidentifikasikan tempat menangkap exception yang dilempar. Kemudian try, suatu try block mengidentifikasi suatu bagian pada kode program di mana exception akan diaktifkan, kemudian diikuti oleh suatu atau lebih catch block. Kemudian flowchart program modul 5 itu pertama start, kemudian lanjut ke template kelas K, kemudian masuk ke kelas IP, kemudian masuk ke hasil 100 rata sama dengan 0, INTA 0 sama dengan 0. Kemudian kelas rata, kemudian lanjut kelas TOT, kemudian nanti publik INT B TOT atau INTC B sama dengan C.
Kemudian masuk ke void input. Kemudian nanti lanjut ke sudah berapa kali nilai yang akan didapatkan. Kemudian masuk jumlah berapa kali. Kemudian do, maksudnya if sama dengan B sama dengan A. Jika iya berarti rata-rata sama dengan rata-rata kali B tambah hasil output B per B tambah 1. Kemudian masukkan IP lagi. Jika tidak akan masukkan IP lagi. Kemudian lanjut ke void output, terdapat try dan catch. Kemudian jika try rata-rata 0, yes. Jika rata-ratanya no, berarti catch. Kemudian lanjut ke do. EP float MHS watt 100 char YNN INT 0 per 0. Kemudian lanjut ke program perhitungan rata-rata IP mahasiswa. Kemudian lanjut ke try. Kemudian jika yes, mahasiswa D sama dengan input. Kemudian mahasiswa D sama dengan output. Kemudian jika tidak, maka akan menjadi catch. Catch block 2 bekerja, jumlah inputan nilai IP terlalu banyak, lebih dari. Kemudian masukkan data lagi, jika yes, akan lanjut kembali lagi ke do, dan jika tidak akan end. Kemudian akan lanjut ke live codingnya. Jadi programnya seperti ini. Dari yang pertama itu penjelasannya yaitu include UStream. Fungsinya adalah sebagai header library. Kemudian using namespace std untuk posisi dan code bekerja. Kemudian template kelas yaitu template kelas. Kemudian kelas IP membuat kelas IP bernama IP. Kemudian privat 2 kelas hasil 100 rata sama dengan 0. Yaitu mendeklarasikan variabel hasil dari rata sebagai variabel dalam template kelas-kelas. Kemudian dengan T A, B sama dengan 0, titik koma. Itu deklarasi variabel A dan B dengan tipe data integer dan dengan nilai awal B sama dengan 0. Kemudian char YN, titik koma. Yaitu pendeklarasian variabel YN dengan tipe data char. Kemudian publik, itu kelas rata, tutup kurung perawal, titik koma, yaitu membuat kelas exception dengan nama rata yang berada dalam kelas hasil. Kemudian kelas TOT, buka kurung, itu membuat kelas dengan nama TOT. Kemudian publik, titik 2, yaitu member data yang bisa diakses di luar kelas. Kemudian INTB, titik koma, yaitu pendeklarasian variabel B dengan tipe data integer. Kemudian TOT, INTC, yaitu pendeklarasian TOT dengan parameter C yang bertipe data integer. Kemudian
B sama dengan C titik com itu mengeset nilai variabel B dengan variabel C. Kemudian void input, yaitu membuat member fungsi dengan nama input untuk masukkan dan menghitung rata dari data. Kemudian kita masukkan code berapa kali nilai IP yang akan didapatkan. Kemudian yaitu untuk menuliskan tampilan di layar. Kemudian masukkan jumlah titik 2 cin H, yaitu inputan data IP-nya. Kemudian do atau perulangan yang fungsinya sebagai perulangan. Kemudian if sama dengan A, yaitu pemilihan if. Kemudian throw TOT buka kurung A, yaitu struktur throw dari exception. Kemudian code masukkan nilai IP Anda. Juga code masukkan nilai IP Anda. Dan B itu increment. Kemudian code masukkan nilai IP lagi atau yes or no. Kemudian masuk while yn, itu batas perulangan do while. Kemudian untuk outputnya memberikan fungsi untuk menampilkan nilai rata-rata IP. Kemudian try. Kemudian code rata-rata IP yang diperoleh. Kemudian masuk throw data, itu exception akan melempar ke fungsi rata. Kemudian catch IP rata, yaitu struktur catch exception-nya. Kemudian kita masukkan code catch block 2 bekerja, yaitu menampilkan data bahwa catch block 2 telah bekerja. Kemudian code jangan patah semangat untuk belajar dan good luck. Kemudian code handle ganti waris. Kemudian masuk int main, yaitu fungsi utama code, yaitu program perhitungan rata dari IP mahasiswa. Kemudian masukkan code program perhitungan rata-rata IP mahasiswa. IP float mahasiswa 100, yaitu instansiasi pointer objek dengan nama mahasiswa. Kemudian cari INN titik koma, itu pendeklarasian variabel INN yang tipe data char. Int D sama dengan 0, pendeklarasian variabel D dengan tipe data integer dan memiliki nilai awal 0. Do sama dengan perulangan, mahasiswa D input dan mahasiswa D output. Yaitu catch IP float .j, itu struktur catch exception-nya. Kemudian masuk ke catch block 1 bekerja, yaitu menampilkan bahwa catch block 1 bekerja. Kemudian jumlah inputan nilai IP terlalu banyak, lebih dari J.B handle untuk tampilan siswa. Kemudian D++, yaitu increment-nya, dan masukkan ke code, masukkan data lagi yes or no. Cin dengan INN atau inputan data lainnya. Kemudian masuk ke while INN, itu batas perulangan do while-nya, kemudian ditutup. Oke, kemudian kita coba run. Nah, di sini kita akan masukkan jumlah IP yang kita dapatkan, yaitu 3. Baik, masukkan IP pertama itu misalnya 192.168.10.2. Kemudian kita masukkan IP 2, yaitu 192.168.20.3. Kemudian dan IP 3 itu sini akan masuk nilai IP catch block 1 bekerja, dan jumlah inputan nilai IP terlalu banyak, lebih dari 3. Rata-rata yang diperoleh itu yaitu 98,1787. Jadi rata-rata IP yang dapat itu adalah 98.187. Di sini adalah rata-rata yang diperoleh itu 0 dan catch block 2 bekerja. Tadi yang kita masukkan itu jangan patah semangat untuk belajar dan good luck. Sekian dari presentasi saya, yaitu mengenai templates and exception. Quote saya yaitu jangan pernah menyerah dan tetaplah semangat. Sekian dari saya, terima kasih.